Halo semua, hari ini Beru akan sharing gimana caranya bikin game card. Jadi gamenya tuh kayak gini. Kalau misalkan kita klik dua kartu yang sama, mereka bakal menghilang. Tapi kalau kita klik dua kartu yang beda, mereka bakalan menutup lagi. Oke, kita bakal bikin game ini pakai tools namanya Scratch. Nah, di sini kita bakal bikin project baru. Kita rename, misalkan card game. Nah, pertama-tama kita hapus dulu sprite kucing karena kita nggak bakalan pakai. Kita bakalan bikin sprite, cukup satu sprite aja. Dan sprite ini kita upload beberapa kostum. Di sini baru bakalan pakai kelelawar, terus kayak ayam, pakai apa lagi ya? Monkey. Sama satu lagi baru mau pakai crab atau kepiting. Nah, di sini kita udah punya 5 kostum ya. Yang pertama itu kosong, dua kelelawar, terus ini ayam, monyet, sama crab. Nah, sekarang kita bakalan bikin sprite kotaknya warna putih yang kita tebelin. Nah, misal segini ya. Kita bisa tebelin lagi. Oke, kita posisikan kayak gini dulu. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita hapus dulu. Kita samain yang ukuran ini aja, paling kecil. Kasih back. Oke, kita taruh semuanya juga sama ya. Nah, kalau ukurannya kegedean kita bisa kecilin dulu. Kegedean, oke, cukup. Baru ini kita pindah. Kita taruh back. Sama ini juga back. Oke, kita copy itu lagi. Nah, untuk posisi spotnya. Bah, di sini baru udah punya 5 kostum ya. Kita rename semua kostumnya. Kostum pertama namanya blank atau kosong, terus ini back aja. Ini chicken, ini monkey, dan yang ini crab. Oke, sekarang kita udah punya 5 kostum dalam satu sprite. Kita bisa rename di sini. Nama sprite-nya itu sprite card. Nah, sekarang kita akan membuat barisan kartu menggunakan cloning. Ya, kita ke kode, terus kita masukin block event. Ketika bendera hijau diklik, kita show dulu. Kita coba lihat. Kita tentuin dulu ukurannya. Misalkan ukurannya itu 50. Oke, 50. Nah, segini. Set size. Nah, oke. Nah, karena ini kan kostumnya banyak ya. Ketika start diklik nanti kita mau yang muncul itu kostumnya yang blank. Jadi kita switch kostum to blank. Oke. Lalu di sini kita bakalan bikin blok baru namanya create cards. Oke. Nah, ini udah muncul nih. Define create card. Kita create cardnya di sini. Oke. Kita buang ini dulu.
kita coba bikin kartu ini sebanyak repeat. Dan nanti kartunya bakalan jejer-jejeran di sini. Set. Itu pakai blok repeat. Bahkan posisinya di sini. Kita atur posisinya dulu. Minus 108. Kita atur posisinya dulu di minus 108, X minus 182 dan Y-nya 129. Sama ya, di sini. Habis itu, kita bakalan bikin clone of myself. Klik clone of myself. Nah, sebaik berapa? Kita bakalan bikin, coba kita bikin 30 kartu ya nanti. Samping 5, terus ke kanannya itu 6. Kita klik dulu. Di sini kan belum ada ya cloningannya, belum kelihatan karena dia di satu tempat yang sama. Makanya kita atur motionnya itu pakai change age. Jadi kita atur ke kanannya ya. Kanannya. Kita coba lihat dulu. Nah, udah banyak ya. Nah, di sini kita coba kasih jarak biar kartunya itu tidak dempetan. Oke. Dan kita ini terlalu jauh. Bikin 09 2 3 4 5 6. Oke. Kita coba atur posisi X nya sama kayak ini ya. Jadi X nya tuh sama di sini. Tuh, 2. Jadi dia clone ke kanan, kita copy aja, kita paste di sini. Oke. Kita belum atur Y-nya nih. Change Y. Jadi dia cloningannya di belakang sini. Kita akan turunin. Akan 60. Oh, minus. Mungkin agak bawah lagi ya, 5 deh. Oke. Biar posisinya agak tengah, kita coba ubah posisi X-nya. Agak ke kanan berarti koordinat X-nya ditambah ya. Minus 178. Nah, udah minus 170. Oke, C, kita ganti. Nah, di sini kita hide dulu. Jika bendera hijau diklik, kita hide. Nah, nanti kita munculkan ketika dia sudah when I start as a clone. Jadi ketika dia menjadi clone, dia akan muncul. Sebelum di hide kan tadi ada kartu yang di sini ya, jadi sprite utamanya itu muncul. Tapi kalau kita sudah show dan start as a clone, itu yang muncul ada clone-nya. Nah, sekarang kita bakalan atur kartunya biar bisa muncul, memunculkan gambar ya secara random setiap sprite blank ini diklik. Jadi ketika kita klik itu bakal munculin gambar atau kostum yang udah kita buat di sini ya. Ini secara random, entah itu kelelawar, ayam, monkey ataupun crab. Kita pakai event when this sprite klik, lalu kita atur tampilannya, switch custom to crab. Nah, kita bakalan ganti crabnya ini pakai blok operator yang ada di sini. Pick random 1 to 10. Nah, coba kita lihat kostum kita
Oke, jadi karena yang nomor 1 itu kan blank ya, kita bakalan pick random dari kostum yang ini, dan ini. Jadi kostum nomor 2, 3, 4, 5. Kita atur pick random 2 to 5. Nah, setelah ini kita bakalan bikin variabel baru. Kita bikin variabel global namanya card counter. For all this sprite ya. Kan udah muncul ya. Nah, di sini kita coba dulu. Ya. Oke. Kita punya problem ketika sprite ini diklik terus-menerus itu kan ganti-ganti. Seharusnya satu kotak ini tuh satu kostum gitu. Misalkan ini kelelawar ya udah kelelawar. Tapi di sini masih ganti terus. Makanya kita bikin variabel baru namanya card counter. Nah, card counter ini merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa banyak sih kartu yang kita punya. Nih begini. Sampai terus sampai sini. Oke. Kita akan setiap card ini mengcloning dirinya, kita akan ubah card counter by 1 ya. Dan kita akan atur ketika bendera hijau diklik, card counternya itu sama dengan 0. Card counter sama dengan 0 ketika bendera hijau diklik. Oke, nah setiap dia mengcloning itu satu kartu, card counternya akan diubah sebesar 1. Kita coba ya. Sini sudah 30. Kita punya 30 kartu berarti. Ke samping 6, ke bawah 5. Nah, karena kita punya banyak kartu ya. Di sini kan kartu kita banyak. Dan kita belum tahu ini kartu yang mana, kartu yang mana, kartu yang mana. Makanya kita bikin variabel baru namanya card ID. Ini variabel lokal ya. Jadi for this sprite only. Nama ini hanya untuk sprite ini. Jadi card ID ini merupakan variabel yang akan kita gunakan untuk supaya kita tuh tahu kartu mana sih yang dimaksud. Karena setiap kartu di sini memiliki ID-nya masing-masing. Nah, dengan card ID ini kita bisa mengidentifikasi setiap kartu yang ada dengan membuat nomor kartu yang berbeda untuk masing-masing kartunya. Kayak ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan seterusnya sampai kartu terakhir. Nah, di sini kita bakalan atur card ID-nya untuk setiap cloningan. Set card ID by card counter. Jadi kan card counter kan menghitung 1 sampai 30 ya. Nah, card counter ini juga bakal digunakan untuk sebagai card ID. Oke, selanjutnya kita bakalan membuat daftar atau membuat list untuk melacak setiap kartu yang ada di sini. Jadi kita tahu, oh ini kartu yang ini nih. Tuh, nanti apa ya? Kartu yang ini nanti gambar apa ya? Jadi kayak kita bikin list lah ya. Misalkan kita mau belanja gitu kan, kita punya daftar list belanjaan A sampai Z. Sama, di sini kita bakalan bikin list untuk kartu kita. Kita munculin card ID.
Nah, kita bisa membuat blok baru, yaitu create list. Oke, define create list. Nah, kita bakalan bikin listnya setelah semua kartu itu ada. Jadi kita taruh di ketika bendera hijau diklik di sini. Jadi setelah kita mengatur ukuran, kemudian kostumnya blank, kita baru bikin kartu, create cards. Habis itu baru create list, kita bikin daftarnya. Nah, di define create list ini, kita akan mendefinisikan create list ini, yang mana blok-blok ini akan memberikan informasi ke dalam list yang akan kita buat. Yang kita bakalan bikin list ya di sini, variabel make a list. Kita bikin variabel global yaitu list. Oke, nah nanti bakalan muncul blok-blok baru yang warnanya orange gelap. Kalau ini kan orange terang. Nah, kita punya blok-blok baru. Terus di sini kita juga punya ya, variabelnya muncul di sini. Variabel listnya muncul. Tapi di sini masih kosong karena kita belum setting list daftarnya. Selanjutnya kita bakal mendefinisikan blok ini, create list ini. Jadi kita bakalan memastikan setiap kartu yang muncul ini itu tuh punya pasangannya gitu loh. Karena kan tujuan utama dari game yang kita buat ini kan mencocokkan gambar. Kalau misalkan nanti munculnya secara random tapi ada yang ganjil kan nggak punya pasangan, kita jadi nggak bisa main. Hanya dengan memastikan bahwa setiap gambar muncul dalam jumlah yang genap, kita akan membuat pasangan kartu dari masing-masing kostum dengan membagi 2. Jadi kita pakai control repeat. Setelah create card yang muncul, kita baru buat listnya. Nah, listnya tuh kita bakal ulang sebanyak kartu yang kita punya dibagi 2. Kita pakai bantuan blok operator yang pembagi ya. Di sini kita tulis aja angka 2-nya. Terus kita masukin variabel yang menunjukkan banyaknya kartu yang kita punya. Kita kan punya kartu itu sebanyak 30 ya. Nah, ini. Tuh. Jadi nanti kemungkinan ada 12 kostum acak dan masing-masing punya pasangannya. Oh, kan 30 ya. Kita 15 berarti. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin variabel global lagi. Namanya card suite. Variabel ini bakalan kita gunain untuk mengatur suite card atau kecocokan kartunya secara random sesuai banyaknya kostum yang ada. Jadi di sini kan kita punya kostum 4 ya. 4. Nah, nanti bakalan kita atur supaya kartunya itu bisa cocok berdasarkan 4 kostum yang kita punya. Nah, kita bakalan set card suite-nya secara random dari kostum 2 sampai kostum 5 ya. Jadi karena kostum
satu adalah blank atau kosong. Nah, di sini juga sudah muncul variabel barunya, yaitu variabel card suite. Nah, karena kita akan memunculkan kartu secara berpasangan, maka kita akan menambahkan blok pengulangan, yaitu blok repeat. Pasangan kan 2 ya? Iya. Jadi mereka bakal ada pasangannya. Pick random sebanyak 2 kali. Dan ini akan diulang sebanyak card counter yang dibagi 2. Jadi sebanyak 15 kali. Kita bikin 2 kartu yang sama secara random. Sebanyak card counter dibagi 2. Kemudian kita bakalan bikin daftar kartu pada card list ya. Daftar kartu pada card list. Dan mengisinya berdasarkan kostum yang kita miliki pada card suite. Jadi kostum yang kita punya kan pick random 2-5 ya. Nah, kita bakalan atur daftar kartu yang kita punya atau card listnya berdasarkan kostum yang ada di sini. Oh, sorry. Ini harusnya di atas. Nah, jadi set card itu pick random, repeat 2 kali. Nah, di sini kan card listnya masih kosong ya. Kita ke variabel list. Kita bakalan insert thing at one of card list. Nah, kita bakal masukin card list, card suite-nya yang udah kita atur secara random tadi. Oke, masukkan card suite add card suite ini dimasukin ke dalam kostum yang ke dalam kartu yang udah kita punya di sini ya. Di sini kita masukinnya, tapi di sini kita masukinnya secara random. Kita milih kartunya yang random gitu. Jadi kartunya dimasukin secara random juga, mau di sini gitu. Tapi random 1, 2, di sini kan 10 ya. Tapi kan banyaknya kartu yang kita punya kan belum tentu 10. Jadi kita bisa atur sesuai length of card list. Di sini nih panjangnya card list yang kita punya. Di sini kita punya problem nih. Ketika start di klik itu lengthnya tuh semakin panjang gitu kan. Jadi card list kita tuh akan terus bertambah ketika bendera hijau diklik. Maka kita perlu menambahkan blok untuk menghapus card list ketika bendera hijaunya ini diklik. Jadi ketika bendera hijau diklik, kita delete all of card list. Oke, kita ulang ya. Tapi kita punya problem lagi nih. Yaitu kan banyaknya list yang kita punya itu kadang beda-beda gitu loh. Setiap kita klik bendera hijau 30, nah ini bisa 29 kan. Makanya kita perlu tambahin blok tambahan supaya mengatasi ketidakkonsistenan kode ini. Nah, blok ini tuh akan memastikan jumlah list kartu yang kita punya itu sesuai dengan jumlah kartu yang kita punya. Jadi listnya itu bakalan sama kayak jumlah kartunya. Jadi kita bakalan pakai blok repeat. Nah, jadi kode ini bakalan kita ulangi sampai blok operator ya. Repeat until. Nah, bakal ulangi
berdasarkan ini length of card list. Jadi blok ini akan kita ulang sampai length of card listnya itu sama dengan card counter. Length of card listnya ini sama dengan card counter. Kita punya card counter 30 ya. Kita gabung bloknya. Jadi sini bakal nambah terus ya. Oke, ini kan udah sama ya. Length of card listnya sama card counternya sama-sama 30. Tuh. Nah, bloknya itu bakalan mengulang sampai mencapai pada kondisi di mana length of card listnya itu sama dengan card counter, yaitu 30. Coba kartu kita kan 30 ya. Nah, sehingga kita perlu memastikan untuk mengosongkan card list yang kita punya setiap pengulangan dalam membuat card list. Ini sama. Dulu biar download of card list. Nah, udah kan? 232 234 udah. Jadi setiap dia membuat card list itu dia akan menghapus semua card list yang sebelumnya dia punya, baru membuat card list yang baru. Oke, selanjutnya kita bakalan mengatur kostum ketika sprite ini diklik sesuai card list yang udah kita buat. Oh ya, ini kan belum ya. Jadi kita bakal sesuai sama card di sini. Misalkan kartu yang nomor 1 itu kostumnya 5. Terus kartu yang nomor 2 itu kostumnya 2. Kartu yang nomor 3 itu kostumnya 4. Kalau kita klik bendera hijau kan card listnya beda lagi ya. 5, 1, 5, 2, 4, 3, 3. 5, 4, 3. Kita klik lagi 4, 3, 8. Nya berubah terus. Nah, makanya kita bakalan bikin kostum dari sprite ini itu sesuai dengan card list yang sudah kita buat. Nah, disini kan kita switch kostumnya kan random ya. Kita atur di ID cardnya kan ini. ID card of card list. ID card of card list. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Nomor 1 itu 4. Nomor 6 itu 4. Ini 6-nya mana ini? Oh, ini. Tolong ya. Sini kita pindah dulu. Itu 5 ulang. Nah, sekarang kita bakalan bikin variabel baru, variabel lokal, namanya card ID for this sprite only. Ya, jadi karena kita kan punya banyak kartu ya, maka kita bikin card ID untuk setiap kartu. Jadi masing-masing kartu tuh punya ID-nya. Supaya kode yang kita gunakan tuh tahu kartu mana sih yang dimaksud. Tuh. Karena card ID, nah dengan card ID ini kita bakalan mengidentifikasi setiap kartu yang ada dengan membuat nomor kartu yang berbeda pada masing-masing kartu. Jadi kayak ini kartu pertama, kartu kedua, ketiga, seterusnya sampai kartu terakhir, misalkan seperti itu. Nah,
Ini udah ada variabel card ID-nya. Di sini juga udah ada. Kita bakalan setting card ID when I start as clone. Kita bakalan atur card ID-nya itu sesuai card counter. Jadi kan card counter tadi menghitung kartu dari 1 sampai terakhir ya, itu terakhir. Dan ternyata kita punya kartu sebanyak 30. Nah, kita juga bakalan atur card ID-nya itu sama dengan card counter. Nah, selanjutnya kita bakalan membuat daftar atau list kartu. Kalau misalkan kita belanja gitu kan kita punya daftar list gitu kan ya. Nah, kita juga mau bikin list kartu yang kita punya di sini. Lalu kita bakalan bikin blok baru namanya create list. Create list. Jadi kita bakalan membuat daftar untuk melacak setiap kartu yang kita punya. Tuh. Nah, di sini udah muncul blok define create list. Jadi ini blok create list ini akan mendefinisikan blok create list yang ada di sini. Nah, dengan create list yang ada di sini, define create list ini akan memasukkan informasi ke dalam list yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita bakalan bikin variabel baru, variabel global ya, namanya card list for all sprites. Nah, sekarang kita bakalan bikin variabel list ya, make a list namanya card list for all sprites. Nah, kita udah punya list baru, jadi bakalan muncul blok-blok baru yang warnanya tuh oranye gelap ini. Kita juga udah muncul di sini ya card listnya, variabel card listnya. Selanjutnya kita bakalan mengatur kode untuk mendefinisikan create list ini. Jadi create list ini main block, kita akan membuat list ketika bendera hijau diklik setelah semua kartu ada, baru kita membuat list. Nah, untuk definisinya, untuk definisi dari create list ini, kita akan memastikan jadi setiap kartu yang muncul ini tuh punya pasangannya, karena tujuan dari game ini kan menemukan pasangan yang cocok gitu ya dari masing-masing kartu yang kita buat. Jadi nanti di define create list ini akan memastikan bahwa setiap gambar yang muncul itu tuh jumlahnya tuh genap. Jadi kita bakalan bikin blok yang ini repeat. Kita pakai blok operator dibagi 2. Kita kan punya 30 ya kartunya. Kita bisa tulis 30 bagi 2. Bisa. Tapi kalau misalkan nanti kita bikin jumlah kartunya berbeda, kan kita harus mengganti ini tuh. Dan itu bloknya nggak jalan. Hanya di sini kita pakai variabel aja, card counter dibagi 2. Card counter kita kan ada 30, nah dibagi 2 berarti ini akan diulangi sebanyak 15. Blok yang ada di dalam sini akan diulangi sebanyak
30 bagi 2, card counter bagi 2 yaitu 15. Selanjutnya kita bakalan bikin variabel baru namanya card sweep for all sprites. Jadi variabel ini tuh bakalan kita gunakan untuk mengatur sweep card atau kecocokan kartu secara random. Jadi kartunya itu cocok secara random. Saya memunculkan kartu sesuai kostum yang kita punya. Kita kan punya 4 kostum ya. Nah, dengan adanya card sweep ini akan memunculkan kostum tadi 734 secara random. Jadi kita setting dulu card sweep-nya itu pick random. Kostum kita kan 2 sampai 5 ya. Nah, oke. Selanjutnya, karena kita akan memunculkan kartu secara berpasangan, maka kita tambahin blok pengulangan sebanyak 2 kali untuk membuat pasangan dari masing-masing kartu. Jadi setiap kartu yang muncul itu ada pasangannya gitu. Pakai repeat. Dua kali. Nah, terus di sini kita bakalan bikin daftar kartu ya, card list yang udah kita pakai ini, daftar kartu pada card list ini, daftar kartu di sini, dan mengisinya berdasarkan kostum yang kita punya. Kostum yang kita punya itu tadi kita udah setting card sweep ya sebagai yang memunculkan kostum secara random. Kita langsung insert aja di sini. Kita masukin card sweep. Jadi card sweep jadi ini kan pick random 2 to 5. Kita masukin card sweep add pick random sebanyak list yang kita punya. Kita kan punya list 30 ya tadi. Jadi nanti masukin card sweep-nya, kostumnya di setiap kartu yang kita punya. Pick random dari 1 tuh kita bisa tulis 30, tapi lebih baik kita pakai variabel aja. Jadi ini akan mengatur 1 sampai sepanjang card list yang kita punya. Kalau kita punya 30 ya berarti 1 sampai 30 itu. Kalau kita nanti ubah banyaknya kartu lebih banyak ya panjangnya juga akan banyak. Kita coba ya. Nah, ini udah muncul nih. Jadi blok ini tuh akan mengatur kostum secara ini ya, kostum secara acak, card sweep, kostum secara acak, dan memasukkannya kepada ke setiap kartu yang kita punya. Nah, kartu dari 1 sampai kartu terakhir, kartu pertama sampai kartu terakhir. Nah, kita udah lihat kan di sini card listnya 1 sampai 30 apa aja. 4, 5, 5, 4, 5, 3. Tuh. Coba kita start. Nah, kita punya problem di sini. Ketika start diklik, itu tuh panjangnya card listnya itu tuh banyaknya card list malah bertambah. Tuh, harusnya kan dia tetap ya 30. Makanya kita perlu menambahkan blok untuk menghapus list ketika bendera hijau diklik.
ketika bendera hijau diklik, kita masukin delete all of card list. Kita cek udah 30. Nah, di sini kita punya problem lagi. Jadi setiap bendera hijau diklik, itu banyaknya card list yang muncul itu tuh nggak konsisten gitu, beda-beda. 29, 30, kadang 29 kan, ini 28 gitu. Maka kita perlu menambahkan blok tambahan untuk mengatasi ketidakkonsistenan kode ini. Nah, blok ini akan memastikan jumlah list kartu yang kita punya sesuai jumlah kartu yang ada. Jadi kita kan punya kartunya tuh 30. Nah, nanti blok yang akan kita tambahin ini akan menyesuaikan card list, banyaknya card list sesuai dengan jumlah kartu yang kita punya. Nah, di sini kita pakai blok repeat until. Jadi kita masukin ini. Jadi blok yang ada di dalam repeat until ini, blok ini itu akan diulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi di sini terpenuhi. Kita bikin kondisinya itu bantuan blok operator ya. Kondisinya itu banyaknya card list itu sama dengan banyaknya card counter. Pakai kontrol variabel sini length of card list sama dengan card counter. Oke, kita ulang ya. 30 30. Jadi kita udah punya card list sebanyak card counter yang kita punya. Nah, sekarang kita akan memastikan untuk mengosongkan card list yang kita punya setiap pengulangan dalam membuat card list. Tadi saya kayak terus dia. Nah, kita kosongin tuh biar dia mengulang card list dari awal. Delete all of card list. Kita sudah punya daftar kartu atau list di sini sebanyak kartu yang kita punya. Nah, sekarang kita akan mengatur kostum sprite yang ada di sini ketika dia diklik. Jadi kostumnya itu bakalan sesuai dengan card list yang udah kita buat di sini. Untuk ID card of card list. Card ID of card list. Saya kan masih kayak kita nggak tahu nih gambarnya apa-apa. Nanti setelah kita setting di sini, maka kostumnya ini nanti ketika diklik itu akan sesuai dengan card list yang kita punya. Coba ya. Di sini sprite pertama itu 4, sprite kedua itu 3. Kita coba sprite pertama ini 4, sprite kedua berarti dia itu ayam. Yang ketiga itu 5 fitting. Nah, udah sama ya. Berarti kita tinggal cek aja sama card list yang udah kita buat. Kita ganti coba. Kita cek lagi nomor 1 itu kostum ketiga. Oke, ayam. Terus ini kostum keempat nomor 2 berarti monkey. Dan nomor 3 kartu ketiga itu kostumnya ketiga berarti ayam.
bisa mencek semua variabelnya. Kita buang ini. Dan kita bisa lihat yang udah kita buat ya kan. Semuanya udah bisa kita klik. Dan semua kostum yang muncul di sini itu muncul secara random dan sudah memiliki pasangan masing-masing. Selanjutnya kita bakalan membuat aturan kartu. Nah, kita akan menambahkan kode ketika kita membuka dua kartu, ting, ting, maka kode ini akan mendeteksi lah atau memeriksa sebenarnya dua kartu yang kita buka ini cocok nggak sih, gambarnya sama nggak sih, atau gambarnya beda. Kalau misalkan kartunya cocok berarti itu benar, kalau misalkan nggak cocok ya kalau misalkan cocok nanti kartunya bakalan ini kehapus. Tapi kalau misalkan kartunya nggak cocok ya dia bakalan balik lagi ke blank card, ke kostum yang blank. Jadi pemain harus main terus tuh, main lagi nyari kartunya yang lain. Nah, kita bakalan bikin variabel baru namanya player control ya, for all sprite. Nah, di game ini kita bakalan atur player controlnya untuk mengatur kontrol dari pemain ketika memainkan game pada tahapan tertentu. Kalau misalkan sprite ini diklik, berarti kita atur kontrol player controlnya itu ke yes. Nah, di sini sprite ini diklik. When this sprite kita taruh dulu. When this sprite clicked, kita pakai if player control sama dengan yes. Jadi player controlnya itu yes. Nah, ketika player control sama dengan yes, maka pemain dapat melakukan banyak hal yang ada di sini. Tapi kalau misalkan nanti player controlnya itu no, maka pemain nggak bisa melakukan apapun pada game ini. Nah, sekarang kita setting player controlnya ya. Jadi setelah pemain mengeklik kartu, maka kita atur player controlnya ke no. Klik kartu ini. Setelah diklik, ini kita atur. Oh ya, ini kan belum kita atur ya. Set player control to no. Dan kita akan membuat efek ketika sprite ini diklik, kartu yang kita klik itu, maka brightness-nya itu perlahan akan berubah jadi cerah. Kita ke looks dan kita masukin set color effect to like this nih to 10. Nah, ini kita bakalan repeat sebanyak 10 kali. Coba. Kita belum setting.
jadi belum bisa. Ternyata kita belum setting variabel player controlnya ya. Jadi sekarang kita atur variabel player controlnya ketika bendera hijau diklik itu player controlnya 19. Nah, ketika bendera diklik, nah ini kan yes, berarti ketika yes itu kita bisa melakukan ini. If player control sama dengan yes, kita seperti klik, nanti player controlnya jadi no dan brightness dari kartu ini akan berubah. Ini kita jangan seperti yang change, tapi kayaknya yang change biar dia berubah. Nah, brightness by 10. Nah, player controlnya kita coba klik. Nah, dia menghilang. Ya, setelah itu player controlnya jadi no. Nah, kita akan menambahkan kode untuk menghapus efek ini ya. Jadi ketika diklik itu dia tetap terlihat gitu loh, nggak menghilang. Kalau di sini kan ketika kita klik dia kan hilang. Kita bakalan clear graphic effects. Nah, dia tetap ada. Oke. Nah, setelah kita memunculkan kembali kartunya ini setelah diklik ya, di sini kita akan alihkan kostumnya. Kita akan di sini kita klik, dia kostumnya masih blank ya. Nah, kita bakalan alihkan ke kostum yang udah kita buat di sini. Kelelawar, antara kelelawar dan sampai kepiting. Pokoknya kita masukin ini. Switch kostum. Nah, baru nanti setelah diklik dia muncul. Nah. Oke. Nah, sekarang kita bakalan bikin dua variabel baru. Jadi masing-masing variabel ini akan menyimpan simbol dari dua kartu yang udah kita buka. Misalkan di sini monkey, terus di sini ayam gitu kan. Nanti variabel ini akan mengingat, oh ini monkey, nah ini ayam. Tuh. Kemudian kita bakalan bikin kode juga untuk menentukan bahwa dua kartu yang kita buka ini itu benar atau cocok atau salah. Jadi kalau kartu salah itu maksudnya kartunya itu dia nggak cocok gitu. Kita bikin variabel baru namanya match 1 dan match 2. Oke. Nah, ini udah muncul ya variabel barunya. Sekarang kita bakalan pastiin bahwa variabel ini selalu memulai dari 0 ketika bendera hijau diklik. Jadi kita akan set match 1 0 dan match 2 0. Tuh. Nah, sekarang kita bakalan atur match 1 dulu. Kita akan menambahkan beberapa kode dengan mengajukan beberapa kayak jika, maka, jika tidak, itu pakai blok if else di sini. Oke. Jadi kita bakal atur jika match 1 sama dengan 0 ya tadi. Kan ini kan match 1 sama dengan 0. Setelah diklik terus posisinya match 1 sama dengan 0, maka kita harus set match 1 set match 1 to custom made.
one to customer. Kita coba. Kita coba ya. Nah, ini kan kita masukin ke sini. Terus kita cek ketika sprite ini diklik dan match one-nya sama dengan 0. Nah, change but. Match one-nya ganti but sesuai nama kostum dari sprite yang kita klik. Nah, kalau misalkan match satunya udah bukan 0 lagi ya berarti ya. Tidak sama dengan 0 berarti else. Jika match 1 tidak sama dengan 0, maka kita set match 2 ke custom. Oh, kita duplikasi ini. Oh, kita belum bisa klik, jadi kita atur control playernya. Setelah ini kita atur player control to yes. Kan dia tadi 0 ya. Jadi setelah dia match 1 itu berubah, player controlnya berubah di setting ke yes. Tapi ini kita tunggu ya sedikit waktu, kita ambil sedikit waktu, 0,2 detik. Nah, sekarang kita punya 2 kartu yang bisa kita buka ya kan. Setelah kita match 1, kita coba dulu match 1. Nah, player controlnya kan yes ya, jadi kita bisa buka lagi gitu. Kita coba lagi. Nah, kita bisa buka. Selanjutnya kita akan membuat kode yang akan membandingkan. Jadi membandingkan dengan melihat sebenarnya kartu ini tuh benar nggak sih? Tuh, cocok nggak sih? Tuh. Kalau misalkan kartunya cocok berarti benar. Kalau misalkan kartunya nggak cocok berarti dia salah. Jadi kita bikin if, kita pakai block if ya. Jika match 1 sama dengan match 2, ini kan monkey sama chicken ya. Tidak berarti deh. Kita bikin if match 1 sama dengan match 2, maka kita bikin broadcast message. Oke. Berarti kita bikin ini ya, if else ya. Jadi kalau misalkan match 1 sama dengan match 2, broadcastnya apa? Kalau misalkan tidak, berarti else. Kita pakai broadcast else. Broadcast message sama-sama, berarti kita broadcast correct. Nah, kalau misalkan nggak sama, berarti kita broadcast pesan baru, kita bikin incorrect. Oke. Masukin ke sini kan, setelah mengeset match 2 ke custom name, kemudian kalau misalkan match 1 sama match 2 itu broadcast correct, kalau enggak berarti broadcast incorrect. Setelah itu kita bakal setting
match 1 ke 0 dan match 2 ke 0 setelah match 2 dibuka ya. Kita coba kan dia 0 sama beda sama juga nanti kembali ke 0 lagi. Sekarang kita bakalan bikin kode untuk menanggapi broadcast yang udah kita buat, yaitu correct dan incorrect. Sama kita bakalan bikin when I receive correct. Jadi ketika broadcast correct itu apa yang akan kita lakukan? Kita bakalan membuat kodenya. Nah, kita kan pengennya cuma 2 kartu ini ya, yang 2 kartu yang terbuka ini yang akan merespon broadcast ini. Tuh. Dan untuk kartu yang blank itu tidak merespon pesan ini atau tidak melakukan apapun. Jadi kita bakalan bikin kode if not custom number sama dengan 1. Jadi custom number 1 tadi blank ya. Atau kalau misalkan mau pakai name juga bisa. Jadi kita tinggal klik custom namanya ini, custom name-nya ini blank. Jadi kita pakai custom number aja. Kita bakalan pakai wait 0,5 detik untuk supaya apa ya namanya, untuk memberikan waktu kepada pemain melihat hasil kostum yang mereka beli. Kan kita milih di sini kan ayam sama kepiting. Nanti kita kasih waktu 5 detik sebelum mereka itu nutup lagi atau mungkin hilang karena cocok gitu ya. Terus kita atur brightness-nya. Kalau korek kan berarti benar ya. Benar itu nanti kita hilangkan. Change brightness effective time. Terus kita atur control layar. Yes, karena benar dia bisa melanjutkan buat klik kartu yang lain. Terus kita delete diskon, jadi nanti kartunya bakal menghilang. Kita coba ya, akan menghilang. Selanjutnya kita bakalan bikin kode untuk menanggapi broadcast incorrect. Jadi when I receive incorrect, kita duplikasi ini with incorrect, dan posisi kostumnya tidak sama dengan 1, tidak blank, maka kita bakalan bukan menghapus cloning, tapi kartunya bakal nutup lagi. Dan bakal nutup lagi karena kita set custom to blank dan kita hapus efeknya. Coba dia blank lagi dan efeknya dihapus.
control playernya, yes, jadi kita bisa klik yang lain. Nah, kalau sama dia bakalan menghilang. Oke, kita coba dulu. Nah, kita ini dulu mencentang variabelnya. Oke. Nah, bisa ya. Oh, kita punya problem nih. Jadi ketika sprite-nya ini tuh diklik, sprite-nya ini tuh diklik, nah diklik 2 kali, kita hilang. Karena tadi kan match 1 sama match 2-nya itu sama gitu. Makanya kita harus tambahin kode supaya kartu yang terbuka ini nggak bisa diklik 2 kali. Kita pakai control if seperti ini. If jadi dia bisa diklik hanya ketika dia kostumnya itu blank. Kita bikin seperti itu ya. If custom custom, kalau kita pakai custom number berarti 1, kalau custom name berarti blank ya isinya. Nah, karena pakai custom number sama dengan 1 ya, atau kita pakai custom name berarti blank. Oke, kita ulang. Nggak bisa diklik karena customnya bukan blank. Nah, tidak. Oke. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin supaya kartunya ini bisa diklik hanya ketika semua kartunya itu udah siap. Kalau ini kan masih diklik ya, padahal belum selesai. Kita bakalan atur player controlnya, yang ini kita atur ke 0. Kita bakalan setting player controlnya lagi setelah discardnya selesai. Yes, control player control. Oke, bisa kita cek. Ya nggak bisa ya, tapi karena ini udah selesai pasti bisa tuh. Nah, oke, ya mungkin sekian untuk tutorial membuat game card yang bisa Beru sharing ke kalian. Semoga bermanfaat.